gimana caranya dibantu buat supaya saya bisa lepas dari perjanjian ritual-ritual itu, Kak. Barang-barang yang ada di rumah sisanya dibuang. Saya ngelihat juga ada kain juga. Kain sarung tapi. Ya, tapi emang apa bisa kalau saya ngebuang sendiri Bisa. dan anak saya akan tetap baik-baik aja? Betul sekali. Tepat sekali 100%. Saya pengen kamu juga berbagi baju-baju bekas kamu ke orang-orang yang membutuhkan. Saya lihat Ning nih udah bersih nih sekarang nih. Pertahanin nih, jangan yang kayak tadi nih. Ningnya udah dipengaruhi yang enggak. Tapi sekarang ada, udah sadar nih. Tadi ada sempet kilauan cahaya mau masuk lagi ke penonton, tapi pergi lagi. Karena di sini juga banyak lilin. Jadi itu sepatu itu akan membuat seolah langkah Ning ini menjadi langkah yang baru dalam hidupnya gitu ya. Amin. Seperti itu nih. Lawan. Saya ngeliat satu lagi nih. Kau masih simpen bunga ya? Bunga-bunga kering di rumah. Iya. Ya, ada itu tolong bunga-bunga. dibuang semua ya. Saya mau itu dibuang semua. Iya. Itu bunga apa, Rob? Saya ngeliat itu bunga kantil dan kamu pernah makan juga loh ini bunganya. Ya. Jangan diulangi lagi ya, nih. Jangan makan bunga kantil di malam hari lagi. Karena saya nggak mau Ning ini dikuasain ini. Ini cukup aja ya Roy yang bantu. Ning tugasnya jadi Ning yang biasa dan cari kerjaan yang beres lagi. Nggak usah pakai pengasihan pelet laki-laki sampai laki-laki setengah gila. Dan nggak usah ritual-ritual untuk apa itu ngecap ya namanya kalau bahasanya untuk mendalami ilmu itu. Kemudian kamu jadi cantik dan laki-laki semua udah. Sorry, saya nanya lagi terakhir. Ning, saya butuh kejujuran di sini, Ning. Sudah berapa banyak korban semuanya dari yang awal? Ada 12. 12. Ya. Bukan 19 ya. Saya ngelihat ada angka 19. Itu jumlah yang sangat banyak banget. Iya, saya udah sering banget ngelakuin itu soalnya. Jadi yang saya ingat yang 12 ini yang saya kuras sampai habis, yang benar-benar sampai rumah tangganya berantakan. Nah, mungkin yang Sayang. sampai 19 itu yang saya tinggalin gitu aja. Oh, baik. Saya ngerti. Yang 19 sebenarnya belum terhitung, belum sampai gimana gitu ya. Masih ya. Nggak sampai rumah tangganya berantakan, saya yang udah ninggalin dan saya yang 12 cari itu korban baru. Udah 100% udah Iya. dieretin, ambil hartanya sampai habis. Dan sampai kamu istrinya ditinggalin, dan istrinya juga dia ngelihat istrinya tuh yang kayak jelek banget dan sampai enek, sampai nyariin saya terus Ning, tiap ya. hari. Kalau nggak ketemu saya bener-bener kayak orang gila. Itu namanya peletnya bener-bener nyantol gitu. Iya, bener. Itu makanya tuh nih, kamu udah harus lepasin semuanya. Udah. Iya. Iya, itu jahat banget loh, udah berapa belas rumah tangga. Iya. Belum korbannya anaknya. Iya. Anaknya. Aduh, banyak banget itu yang dikorbankan. Iya, bener, makanya saya nyesel banget. Menyesal nggak nih? Nyesel banget. Nyesel ya? Iya. Janji ya Ning sama diri kamu sendiri ya Ning. Iya. Supaya Ning jadi orang baik lagi. Jangan morotin harta orang. Iya. Nanti suatu saat kamu juga akan dipelorotin. Atau bahkan bukan dipelorotin tapi habis uangnya. Nanti nggak bisa bayar uang sekolah dan segala macam. Iya. Ingat pesan saya ya, Regiosi. Saya senang sekali ketemu Ning karena saya berhasil menjauhkan ini di tubuh Ning. Iya, makasih. Jika terakhir ada yang mau disampaikan pesan buat Ning?
Ya mudah-mudahan apa yang dibilang sama Mas Roy dilakuin beneran sama Mbak Ningnya. Apa yang tersisa di rumahnya bener-bener dibuang. Terus siap-siap menuju langkah baru yang lebih baik lagi lah. Iya. Ning udah bisa meninggalkan Bisa. Mata Batin. Terima kasih Ning telah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga nggak ada Ning nih yang berikutnya. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Itulah kisah Ning. Kesengsaraan yang dihadapinya membuat dirinya menemui jalan buntu. Hal ini memberi pelajaran bagi kita bahwa jalan pintas tak selamanya menuntaskan masalah. Harta memang membuat seseorang menjadi buta. Tak berpikir resiko hingga menghalalkan segala cara. Yang pada akhirnya kehilangan keluarga yang ia cinta. Sebuah tragedi bunuh diri terjadi di sebuah bangunan rumah seorang karyawan pabrik. Konon kabarnya arwah dari pelaku bunuh diri ini terus gentayangan dan mengganggu penghuni rumah tersebut. Saat ini sudah ada Vicky Nitinegoro dan juga Sarah Wijayanto yang akan membuktikan eksistensi makhluk gaib di tempat tersebut. Bangunan yang sudah lama terbengkalai kerap mengundang misteri. Salah satunya pusat perbelanjaan ini. Menurut cerita, tanah di bawah bangunan ini adalah kuburan. Ketika masih beroperasi dulu, tak jarang pengunjung dan penjaga toko diganggu oleh makhluk astral. Ada satu cerita yang membuat saya merinding. Bahwasanya dulu ada pengunjung yang terjun bebas dari lantai 3. Dan dia tewas di tempat. Kita dari ujung ya kali ya. Coba melihat. Kalau tadi sambil jalan ke atas sih, ininya di kuping ada suara perempuan yang cekikikan gitu. Dan nggak hanya satu sosok, tapi ada beberapa gitu. Ini menurut cerita katanya sudah lewat dari 10 tahun kayak gini, ditinggalkan. Dan itu wow, kamera deh. Di depan ini kaca ini, oke. Kok malu? Kok malu? Rambutnya diikat, tapi kesampingin segini, nggak terlalu panjang ya, hanya sampai segini. Bajunya kayak ada motif. Ini baru nih. Ini aku lagi nanya, kenapa kamu di sini? Kok dibuang? Kok dibuang sih? Dia bilangnya gini, nggak ada yang pernah datang lagi mengunjungi aku di mana? Namanya apa? Apa sih? Kok panggilannya apa sih? Apa ya? Sukanya di situ, katanya dia.
Iya, ini tempat kamu. Enggak, kita nggak mau ini kok. Nggak mau, bukan mau gangguin. Coba deh, ada mata. Kepalanya tuh gini. Kenapa ya pada ngumpet takut sama yang di situ? Takut yang di itu siapa? Di sebelah sana, di sebelah sana. Kita sana ya. Sumpah ya, ini kan kepala, ini kan boneka ya. Tahu nggak apa? Di sini nih. Nih. Aku pikir tadi ada kru kita loh di sini. Sumpah. Ada. Nggak mungkin. Di sini berdiri. Enggak, gini nyender gini. Nungguin. Kaki. Jelas. Pasti yang ada di sini tuh udah pada tertarik menuju ke arah sini. Kesini aja, kita nggak bisa ke sana. Ke sana. Nggak apa-apa nih. Ada yang lari-lari dari gelang ke gelang. Kayak mau ngajak main tak umpet. Kayaknya kalau dari ceritanya banyak dulu tenan yang kerja di sini, orang-orang yang kerja di sini tuh kesurupan katanya. Ini kalau dari secara energi udah pasti karena banyak dari mereka yang merasa marah. Nah itu entah kenapa ya, nggak tahu, belum tahu kenapa. Ada yang ingin disampaikan tapi nggak bisa gitu. Bau ya? Bau apa ya? Kok bau banget sih? Ini low ceiling banget. Aku nggak suka low ceiling. I don't like. Oke. Ada nyium bau juga nggak? Ini bau banget loh. Bau amis. Ini sekarang berdiri di sebelah kanan. Kepalanya nggak ada setengah. Dia nggak mau cerita ya. Aku tanya dari tadi, kenapa kamu di sini gitu. Masih belum terbuka. Dia ngajak main, cuman takut kepalanya hancur. Udah ya, nanti dulu ya. Kayaknya sosok laki-laki, anak laki-laki itu sukanya di sini ya. Aku nggak berani ngeliat, aduh ngilu ngeliat kepalanya. Ini tempat main dia ya. Selantai ini dia suka main di sini katanya. Dia nggak suka kalau ada yang kesini. Ini tuh, oh ini paling bawah ya. Jadi nggak bahaya buat ini ya. Tapi nanti jangan boleh turun sini kali ya, yang mau pembuktian ya. Harus ditutup. Ini apa ya? Ada ruangan lagi ya? Wow. Ada yang ini mau coba. Kayaknya yang anak cowoknya mau ikut, tapi ditarik sama si yang cewek juga. Aduh.
guys. Ini nggak kebuka kan itu tadi? Hah? Angin nggak mungkin dong. Kalau mau di sini, kalau mau di sini main sama aku. 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 Kalau ini di sini main sama aku. Kayak gitu energinya. Ya, kayak gitu energinya. Di atas tadi kayak lari-lari, ya ngajak main juga. Tapi ini sih, kayaknya karena dia deh, nggak tahu kenapa ya. Tapi ini dia, ini ngajak mainnya nggak lucu tuh nggak? Malah kalau yang di atas tuh malah lebih yang ketawa-ketawa. Ini awalnya kasihan, ngeri gua. Udah ya, kita langsung melakukan pembuktian. Kita pasang kamera di sini ya. Penelusuran di sini banyak sekali sosok perempuan. Lebih dari satu? Lebih dari satu. Itu ada perempuan dua. Vero lihat apa? Itu perempuan dua rambut panjang. Di sebelah mana, Sar? Di bagian sini nih, bagian. Ini sebenarnya di samping-samping dia ini udah ada banyak banget. Jadi dari tadi waktu penelusuran mereka tuh kayak lari-lari dari pilar ke pilar gitu. Terus ngumpet, terus kayak ngintip lagi, ngumpet gitu. Aktif banget. Dan ini peserta kita malam ini sepertinya cukup peka ya dia. Kenapa, Vero? Itu perempuannya. Aku takut. Yang Vero rasain apa sekarang? Aku gemetar, aku lemes. Tuh, Itu dia kenapa tiba-tiba jatuh tangannya nih, Mas. Ini ada yang apa ya? Bukan ngajak Tangan aku main, gemeter. mendekat. Jangan tarik kayak aku. Mau jambak. Jangan tarik aku. Ini berarti dia kontak. Iya, langsung. Ini karena ini peka nih anak. Dia cukup peka ya. Ini kan ditarik lagi. Tahan. Coba, aku boleh bicara nggak? Vero, coba atur napas. Bisa nggak kamu jelasin sosok perempuan yang ada di depan kamu sekarang? Dia lari ke sebelah kanan aku. Nih, Ini masih aman, karena Sar? begini Vicky. Ini kondisinya ada banyak kan, dari kiri kanan depan belakang dia itu gantian. Jadi kayak apa sih, kayak bukan ngajak main, kayak ngeledek gitu loh. Apa jangan-jangan emang tempat ini tempat berkumpulnya kunti-kunti? Iya, sudah pasti. Dan secara energi nggak enak. Ini sosoknya seperti apa sih, Sar? Gue penasaran sebenarnya. Rambutnya habis ditarik lagi. Ini aman. Ini masih aman, Sar? Coba. Vero, coba kamu atur nafas, kamu tenang. Coba deh, kamu bisa gambarkan yang kamu lihat apa dan siapa. Dia persis ada di depan kamu. Dari tadi dia berusaha untuk berbicara, tapi kamunya nggak fokus sama yang lain ya. Dia banyak banget. Aku lihat ada 3. Dan dia tuh dia kelilingin aku. Aku nggak mau lihat mukanya.
harus kuat. Nggak kuat. Dia terus Ini dia- berputar ya Sarah. Dia terbuka banget ini si Vero. Tapi masih aman. Nggak apa-apa. Dia masih bisa. Bukan ditarik lagi. Gimana ya? Jangan tarik rambut aku. Ini Sarah, kenapa sih sosoknya ini kayaknya nggak suka sama si Vero? Ada satu yang mencoba untuk berkomunikasi baik, yang sisanya itu jahil. Satu sosok yang baik ini rambutnya diikat ke samping, nggak terlalu panjang sih Vicky segini. Nah itu tadi sempat kontak namanya ada is apa gitu panggilannya. Ini berarti yang lebih dominan ngeganggu si Vero yang rame-rame. Yang satu ini kayak mencoba untuk menenangkan dia, ada di sebelah dia persis. Nah itu yang dari tadi gue berusaha untuk Vero tenang, coba kamu lihat siapa yang paling deket, karena ini dia lebih fokus sama yang dari tadi lari mau menggoda dia gitu. Berarti kalau misalkan si Vero emang asal kemampuannya, dia bisa lebih berinteraksi lagi sama makhluk. Ini ada yang jambak ya? Ada yang ngejambak dia. Dari tadi pemirsa bisa lihat sendiri si Vero sering banget ditarik rambutnya. Sampai sempat. Masih kuat nggak? Masih kuat nggak, Vicky? Vero masih sanggup? Gila, ini ada yang bisikin lagi. Ada yang ngomong kok nggak ikut ke atas. Itu sosok yang mana, Sar? Salah satu perempuan Yang di ruangan ini juga apa? yang di sini. Vero sekarang duduk, matiin lampunya. Senter dimatiin. Ini dari tadi ya, apa yang gue lihat ada yang aktif, dia pasti bereaksi. Di sebelah mana, Sar? Dari tadi di sini, di dekat dia ini ada sebenarnya. Cuman itu tadi dia tidak merasakan, justru malah yang energinya lebih mending. Justru malah dia fokus sama yang energinya jahil gitu. Dari tadi muter terus. Ini sampai Hampir kan di depan. Kenapa dia bisa menggambarkan nggak? si Vero, lihat apa barusan? Itu dia sosoknya gede banget. Dia besar banget. Besar. Ini sosok lain nih. Ada sosok lain berarti, Sar. Dari lantai yang berbeda. Jadi hampir di setiap lantai itu ada bahkan lebih dari 2. Ada pocong. Dia bilang apa tadi? Ada pocong. Pocong. Ini kan tempatnya luas banget ya. Kita emang banyak banget sini. Ini kan tempatnya luas banget ya. Jadi dia mungkin yang seluruh lantai yang ada di sini tuh kayak mendekat gitu. Vero, kamu coba fokus deh. Kamu coba atur nafas, fokus sama ada satu sosok yang di dekat kamu. Dari tadi dia mencoba untuk berkomunikasi, tapi kamunya fokus sama yang berambut panjang. Kamu merasakan nggak sosoknya? Namanya Ace. Ampun, Ais. Kamu bisa mengerti dia? Bisa, Kak. Apa katanya? Dia belum ditemukan. Jasadnya. Karena nggak ke makanya dia bilang nggak pernah ada yang datang, nggak pernah ada yang mengunjungi gitu. Itu biasa, sampai berarti emang ada bagiannya yang nyangkut di sini. Ais, jangan pegang rambut aku, Ais. Jangan pegang.
Oke, Sarah, mungkin Jangan tarik rambut aku. udah cukup kali ya. Ya kasihan ya. Kita Gue juga ngeliatnya dari tadi. ini Tarik sana, tarik sini, tarik sana. aku tarik jemput sini. boleh nggak sih? Kasihan. Yuk, kita jemput aja. Boleh ya? Hah? Bisa ya? Aku tuh memang sensitif banget sama hal-hal gaib. Pas aku masuk ke ruangan itu, aku bisa ngerasain kalau di sekitar aku tuh banyak sosok-sosok. Dan yang bikin aku kaget, aku bisa ngelihat ada 3 sosok perempuan tinggi besar, warnanya hitam gelap. Kayaknya dia ngejambak rambut aku deh. Tapi ada sosok perempuan namanya Is. Itu dia mencoba komunikasi, terus kayak mau kenalan, mau nyampein sesuatu. Cuma aku samar-samar. Apa sih yang mau dia sampein gitu nggak jelas, masih samar-samar kedengarannya. Pemirsa, setelah tadi ada Vero di lokasi yang pertama dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita mau ya, Sarah. Iya. Si Vero bisa melihat sosok dari yang Sarah lihat juga tadi waktu penelusuran. Nah, di lokasi yang kedua sekarang udah ada Agra. Nah, menurut Sarah nih, di lokasi kedua ini, Sarah, ada beberapa sosok yang lo lihat waktu penelusuran. Yang dominan ada 2. Anak kecil, sosoknya anak kecil, laki-laki, tapi bagian kepalanya ini segini nggak ada. Jadi kecelakaan ya. Dia mengalami kecelakaan. Di belakang sosok anak laki-laki ini ada sosok perempuan seperti pengasuhnya. Badannya juga hancur. Sama. Dan kalau dilihat anak kecil ini energinya awalnya kasihan gitu ya rasanya, cuman ada sesuatu yang nggak baik. Oke, Sarah. Untuk membuktikan bahwa keberadaan mereka itu ada atau tidak di ruangan itu, kita bisa suruh langsung si Agra masuk ke dalam. Silakan masuk, Agra. Oke. Sar, Ya. menurut pandangan mata batin Sarah, ruangan yang ini nih, di lokasi yang kedua, itu lebih kenceng nggak energi dibanding ruangan yang pertama tadi atau lokasi yang pertama? Secara energi keras juga ya, tapi ini berbeda gitu. Di sini? Yang di bawah ini anak kecil ini energinya nggak enak loh sebenarnya. Dan dia dari tadi sudah berdiri di depan pintu ini. Bisa disuruh maju lagi nggak, Vicky? Kita soalnya nggak bisa lihat apa-apa nih. Maju lagi, Agra. Nggak bisa. Aduh, Kaki. Agra kenapa? kaki ada yang megang. Dia masih di luar jangkauan kita. Hendak ada yang megang berat banget. Itu Sar, kenapa Sar? Astagfirullahaladzim. Dia bilang katanya kakinya ada yang megang terus Iya, ini bisa jalan. si anak kecil ini. udah Astagfirullahaladzim. Bau amis. Agra, Ya. silahkan maju 10 langkah. Ada suara. Ada suara dia bilang, Sar, itu dari arah mana, Sar? Ada suara. dari arah ini, pintu ini. Ujung ya? Pojok ya? Ini tadi Agra kan kita suruh bawa Ada bau. bola ya. Bola. Karena waktu penelusuran Itu buat apa? Ya, sosok anak kecil ini kan dia memaksa untuk main gitu ya. Nah ini sengaja dibawakan bola. Biar ada interaksi. Iya, siapa tahu anak ini mau mencoba berinteraksi, menggerakkan bola atau Oke, kita gimana lihat. gitu. Bolanya bisa ditaruh Agra. Si Agra ini bahunya. Berat. Itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Sosok perempuan yang di belakangnya anak laki-laki ini Pengasuhnya. badannya rusak. Ada bau. Bahunya nggak ada, Vicky. Bau campur gitu. Amis, apek, sama darah. Kaki kram lagi, kayak ada yang narik. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan sosok si anak kecil dan pengasuhnya sudah mulai merespon.
Mudah-mudahan kita bisa dapat lebih. Entah si Agranya melihat, Ada yang atau ngintip. mungkin ada pergerakan dari benda-benda sekelilingnya. Ya, aku sih berharapnya bola ini bergerak. Ada yang ngintip, Kak. Lebih. Apa itu? Itu apa sih? Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min Ini apa ya? Ya tadi ada yang jatuh dari sini. Ini dari sini nih. ilmihi samawati wa ma fil ard wa la yahuduhu hifdzuhuma. Ini apa Gak ini? ganggu, Apa ya? permisi. Dari sini kan jatuhnya? Iya. Ya lamu gerak, ya lamu ma baina aidihim wa ma Ya, pemirsa khalfahum tadi wa la bisa melihat yuhituna sendiri bi ya, ini syai'in ada min pergerakan dari ilmihi benda illa atau bima syaa barang-barang yang ada di wasi'a samping samawati si wa ma Adri. fil ard. Berarti emang si sosok ini semuanya merespon. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa Pengasuhnya. wasi'a kursiyuhu samawati wa ma fil ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Oke, Sar, ini kayaknya kalau diterusin bisa pingsan nih si Udah deh, Agranya ya. pemirsa. Jadi kita stop aja. Soalnya- Yang itu udah nempel sih. Yang Iya, perempuan iya. nah, kali ya. Ada sosok Kasihan. Kita jemput aja. Kita ke sana. Dari tadi tuh ada yang ngintip ya Allah, jangan dong. Gak ganggu. Kasihan, kasihan. Aziz ya Jabar, Mutakabir. Gue pengen tahu apa yang lo lihat tadi di sini, apa yang lo rasain, apa yang lo dengar. Gila. Dia banjir. Ini Tenang. Napas. Gimana? Sar, tanya Kamu- Sar, gue Ya. tadi gue pengen tahu deh. Gimana kamu lihatnya apa sih? Tadi pas aku di situ, kan ke sini, dan aku pertama datang ke sini, itu bau banget. Kalau aku sih merasa tadi kayak antara anak kecil itu Sama yang perempuan. Nah, tapi yang perempuan ini karena takut, jadi aku udah nggak fokus dan dia hilang begitu. Tapi sekali ada, Langsung berak gitu ya. terus ada yang lari tadi. Di sini lari. Berarti emang yang dominan yang cewek. Yang cewek. Di Udah, ruangan yuk. ini. Yuk. Kasihan. Udah minum dulu, minum yuk.